Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Haiti dari Prodi API semester 3 NIM 21181025. Di video kali ini saya akan membahas dua materi penting, yaitu tentang psikologi organisasi dan kerja, dan kedua tentang perencanaan sumber daya manusia yang baik. Definisi psikologi organisasi dan kerja. Psikologi organisasi dan kerja didefinisikan sebagai divisi terapan dan psikologi yang berkaitan dengan studi tentang perilaku manusia yang terkait dengan pekerjaan, organisasi, dan produktivitas. Psikologi organisasi kerja terlibat dalam penelitian tentang karyawan dan penerapan prinsip-prinsip psikologi. Penelitian itu ke tempat kerja untuk membantu mengoptimalkan keberhasilan organisasi. Yang kedua, psikologi organisasi dan kerja membantu orang untuk melakukan pekerjaan dan organisasi mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan cara berikut. Yang pertama, membantu memberi pekerja untuk melakukan karyawan secara adil dengan memastikan perilaku yang adil terhadap orang-orang dan berbagai latar belakang. Memilih orang untuk bekerja, memberikan pelatihan, memberikan penghargaan pada promosi kenaikan gaji. Dan kedua, terakhir menangani pelecehan dan menilai kerja secara akurat. Dan yang kedua, memastikan pekerjaan yang menarik dan memuaskan dengan menciptakan pekerjaan yang bermanfaat dan area kerja yang aman, efisien, memotivasi karyawan untuk bekerja, dan menciptakan tim yang bekerja sama dengan baik dengan menggabungkan berbagai bakat dan perspektif. Yang ketiga, membantu karyawan menjadi produktif dengan merancang pola kerja yang meningkatkan efektivitas dan efisien, memberikan pelatihan pengembangan keterampilan, membantu menghadapi tantangan persaingan. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses di mana satu individu mempengaruhi anggota kelompok lainnya menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi yang ditentukan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memahami perilaku individu, kelompok, dan organisasi, karena pemimpinlah yang biasanya memberikan arahan menuju pencapaian tujuan. Dalam unit studi ini, pendekatan yang berbeda untuk studi kepemimpinan dijelaskan membedakan antara pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi, dan beberapa pendekatan terbaru. Dan materi yang kedua tentang perencanaan sumber daya manusia yang baik. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang baik, risiko yang tidak perlu dapat dihindari ketika perencanaan organisasi strategis dilakukan dengan cara ini. Perencanaan sumber daya manusia diperlakukan oleh agar organisasi dapat beradaptasi dengan yang diharapkan. Perubahan lingkungan, perubahan ini sangat beragam, seperti perubahan undang-undang pasar produk atau jasa, pembukaan pasar baru, teknologi, dan persaingan dari organisasi. Karena organisasi biasanya menggunakan mode visual dari sistem sumber daya manusia mereka ketika melakukan perencanaan sumber daya manusia. Mudah untuk melihat kapan masalah akan dihadapi. Dengan cara ini, penyusunan yang dilakukan dengan rencana dapat dilakukan setelah masalah ini divisualisasikan. Masalah-masalah ini mungkin dalam bentuk kelebihan dan kekurangan pasokan pekerjaan tertentu pada tahap tertentu di masa depan. Melalui perencanaan sumber daya manusia, penggunaan yang lebih efektif dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia di organisasi. Ketika sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif, berarti sumber daya lain seperti waktu, mesin, dan uang juga dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Dan yang kedua, dan materi selanjutnya, pengembangan karir dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu individu yang merencanakan karirnya, melaksanakan rencana karir tersebut, dan organisasi yang mengelola karir individu tersebut. Dengan demikian, pengembangan karir dapat dipandang memiliki dua komponen, yaitu perencanaan karir pribadi dan manajemen karir organisasi.
Pengembangan karir dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu individu yang merencanakan karirnya dan melaksanakan rencana karir tersebut, dan organisasi yang mengelola karir individu tersebut. Dengan demikian, pengembangan karir dapat dipandang memiliki dua komponen, yaitu perencanaan karir pribadi dan manajemen karir organisasi. Sekian dari saya, itu tadi materi yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.